Halo Cruisers, kriteria gelar pahlawan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dalam pasal 25 disebutkan syarat umum terdaftar sebagai pahlawan. Di antaranya, warga negara Indonesia memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana selama 5 tahun. Selain syarat umum ini, ada pula syarat khusus untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional yang diatur dalam pasal 26. Nah, berikut ini ada beberapa pejuang yang tidak tercatat dalam data pahlawan nasional Indonesia yang kemungkinan tidak memenuhi syarat itu, namun perjuangannya patut kita kenang kembali. I Fatimah Daeng Takontu adalah panglima perang Laskar Bainea, Kerajaan Goa, yang merupakan anak dari Sultan Hasanuddin. Ketika ayahnya menandatangani perjanjian Bungaya, dia tidak terima karena dianggap menguntungkan pihak Belanda. Di usia 23 tahun, dia berangkat bersama ratusan pasukan elit yang semua prajuritnya adalah perempuan menuju Banten, memimpin sejumlah misi penyerangan loji VOC. Syekhona Khalil Bangkalan adalah ulama karismatik yang diakui perjuangannya di kalangan umat Islam bahkan di Nusantara dan dikenal sebagai guru bangsa. Pemikirannya sangat diwaspadai pihak penjajah saat itu. 3 murid dari pesantrennya sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Arahan dari beliau mampu melahirkan semangat juang para pemuda-pemuda Nusantara saat itu dalam merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tubagus Ahmad Khotib merupakan salah satu tokoh Islam Banten yang turut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda pada tahun 1926 di Batavia. Akibatnya, sekitar 1.300 orang ditangkap dan sebanyak 99 orang diasingkan ke Boven di Goel. Beliau termasuk salah satu orang yang berhasil kembali lagi ke Banten. Berkat peran dan perjuangannya, beliau diangkat sebagai Residen Banten oleh Presiden Soekarno pada 19 September 1945. Residen Abdul Razak adalah sosok pejuang dari daratan Komering. Pada tahun 1942, beliau sempat ditahan tentara Jepang dan mengalami penyiksaan di penjara. Ketika Jepang menyerah, keberadaan prajurit Belanda di kota Palembang membawa situasi semakin memanas dan memicu perang 5 hari 5 malam. Saat itu juga Abdul Razak diangkat sebagai Residen Palembang, ikut bergerilya bersama satuan militer. Dalam hatinya terpatri pesan dari Rasulullah SAW, yakni orang yang diserahi kekuasaan urusan dunia, lalu menghindar dan mengelak tidak melayani kaum yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Ibnu Hajar lebih dikenal sebagai pemberontak asal Kandangan, Kalimantan Selatan. Namun, warga setempat dan para akademisi menyebutnya sebagai pahlawan. Ibnu Hajar bagian dari tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan dalam proklamasi 17 Mei. Ibnu Hajar merupakan seorang bekas Letnan II TNI yang kemudian menyatakan gerakannya sebagai bagian DITII Kartosuwiryo. Ini dipicu karena kebijakan pemerintah pusat tentang pengakuan kedaulatan yang menyatukan bekas tentara gerilya dengan tentara Belanda. Mereka seolah dipaksa menerima orang-orang yang dulunya adalah lawan ketika perang menjadi kawan. Nyimas Gamparan ini salah satu putri dari keluarga Kesultanan Banten yang menyamar sebagai rakyat biasa. Secara diam-diam melakukan mobilisasi massa perempuan untuk melawan penjajahan Belanda pada tahun 1836. Puluhan prajurit wanitanya menggunakan taktik perang gerilya yang memiliki markas persembunyian di wilayah yang kini disebut Balaraja. Belanda pada waktu itu telah banyak mengalami kerugian dan kebangkrutan, hingga perjuangan Nyimas Gamparan pun berakhir karena pengkhianatan oleh bangsa sendiri dengan iming-iming kekuasaan. Ida Idewa istrikannya dijuluki oleh pihak kolonialis Belanda sebagai wanita besi karena kegigihannya dalam melawan Belanda pada Perang Kusamba tahun 1849. Ketika itu, pasukan Klungkung yang dipimpinnya menyerang kemah pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Ave Michel. Serangan itu membuat pertahanan Belanda di Kusamba kocar-kacir. Pemimpinnya tertembak tepat di paha kanan yang membuat paha kanannya hancur. Lebih dikenal dengan panggilan Cilik dari Buleleng, ini merupakan nama samaran yang dipakai saat menjadi pimpinan gerilya di wilayah Buleleng Timur pada 1945 sampai 1950. Ketika berangkat perang, ayahnya sudah menjalani upacara ngaben, meski saat itu Cilik masih hidup. Karena di medan perang dianggap hidup dan mati tidak ada yang bisa memprediksi. Cilik dan kawan-kawannya membuat janji, siapapun yang kembali dalam kondisi hidup harus membantu membesarkan anak-anak yang mereka tinggalkan. Dari sini, dia membuat Yayasan Kebaktian Proklamasi.
Wicana memiliki kontribusi besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Wicana juga membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan proklamasi. Sekembalinya dari Cina untuk menghadiri Hari Nasional Cina pada 1965, pasca meletusnya G30S, Wicana langsung diringkus oleh tentara. Meski sempat dilepaskan, namun ditangkap lagi, dan sejak saat itu ia tidak kembali lagi sampai sekarang. Bahkan keluarganya tidak mengetahui keberadaannya. Abdul Muiz Hasan menjadi pemimpin perjuangan diplomasi politik di wilayah Kalimantan Timur pada 1945 hingga 1949, yang ketika itu Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dalam Republik Indonesia. Kemudian dalam konferensi Meja Bundar 1949, jerih payah Abdul Muiz Hasan tidak sia-sia. Kalimantan Timur resmi tergabung dalam Republik Indonesia Serikat, dan pada 1962, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Timur yang kemudian mendirikan Universitas Mula Warman. Rumah ini menjadi saksi bisu kisah perjuangan Suharsikin dengan suaminya, Cokro Aminoto, sejak 1907 hingga 1921. Suharsikin menjadikan rumahnya sebagai kos-kosan. Dari sinilah ia membentuk karakter Soekarno yang saat itu berusia 15 tahun. Soekarno merupakan salah satu penghuni kos yang diberi izin untuk menghukum anak-anak Suharsikin bila mereka nakal. Soekarno melihat Cokro sebagai figur guru yang kaku, dan Suharsikinlah yang menyatukan antara keduanya. SK Trimurti bersama suaminya Sayuti Melik merupakan jurnalis yang sangat produktif di era pergerakan. Ketika berusia 20 tahun, Trimurti langsung tergerak untuk bergabung dengan Partindo sesaat setelah mendengar pidato Soekarno yang membahana. Melalui tulisannya, ia mengkampanyekan anti-imperialisme. Majalahnya sempat dibredel dan Trimurti berulang kali merasakan dinginnya lantai penjara karena aktivitas persnya dinilai gemar menyudutkan Jepang. Mande City dikenal dengan sebutan singa betina dari Manggopoh, bermula dari penerapan blasting atau pajak oleh Belanda yang bertentangan dengan adat Minangkabau. Dalam peristiwa yang disebut dengan Perang Manggopoh, Siti Manggopoh menyusup menjadi umpan ke markas Belanda yang sedang berpesta dengan membawa ruduih di pinggangnya. Ketika dia berhasil mematikan lampu, saat itulah masyarakat memburu masuk ke dalam. Mande Siti merobek daging musuh dan memaksa puluhan tentara Belanda mati. Ketika itu hanya 2 orang yang lolos. Dia ditangkap dan dipenjara di Padang, sedangkan suaminya dibuang ke Manado. Sampai akhir hayatnya, pasangan ini tidak dapat bertemu. Nama jalan utama di Jakarta ini diberikan sebagai penghormatan kepada salah satu putra terbaik Ibu Pertiwi bernama Elias Daniel Mogot atau Daan Mogot. Di usia 14 tahun, dia sudah bergabung dengan tentara peta. Saat peristiwa Lengkong, bersama 70 taruna militer Akademi Tangerang lainnya, dia melucuti senjata pasukan Jepang. Dalam pertempuran itu, Mayor Daan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada, dan masih sempat memberikan perlawanan meski pada akhirnya tubuhnya dihujani peluru serdadu Jepang. Ia tewas ketika usia 17 tahun yang hanya berlangsung 1 bulan.